Pemirsa, tadi kita sudah melihat bersama-sama bagaimana kasus kekerasan yang terjadi di panti asuhan ini. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita akan bergabung bersama dengan Gus Hayid dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Selamat siang, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, baik. Salam sejahtera. Gus Hayid, ini kalau melihat kan ada banyak sekali ini kasus kekerasan ini, terutama yang kalau kita ketahui kalau misalnya tempat panti asuhan ini menjadi tempat yang aman, tapi justru menjadi tempat bagi pelecehan seksual. Dari Gus Hayid sendiri seperti apa tanggapannya, Gus? Ya, tentu atas nama kaum muslimin dan atas nama Majelis Ulama Indonesia, kami semua mengutuk tindakan yang sangat tidak beradab itu. Kami menyesalkan tempat mulia dan tempat suci berupa Yayasan Yatim Piatu, panti asuhan yang harusnya betul-betul menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi orang-orang yang tidak beruntung sebagaimana yang kita rasakan, justru menjadi tempat yang sangat menakutkan dan membuat trauma sepanjang hayat. Tentu saya memohon dan kami semua meminta kepada aparat kepolisian untuk membuat keputusan yang cepat, quick response terhadap aksi brutal dan aksi tidak beradab dari pelaku ini, dan memberikan hukuman yang setimpal agar membuat efek jera tidak hanya bagi pelaku tetapi bagi siapapun yang mendapatkan amanah mengelola panti asuhan atau boarding school atau apapun namanya, untuk lebih berhati-hati di masa-masa yang akan datang. Oke, Gus Hayid, kalau kita melihat saat ini memang kasus serupa ini banyak sekali terjadi akhir-akhir ini. Adakah mungkin langkah atau upaya akan dilakukan MUI ke depannya agar kasus ini tidak terjadi lagi? Baik, kami sebagai Majelis Ulama Indonesia hanya memiliki kemampuan untuk berdakwah dan mendakwahkan. Artinya kami akan selalu mengajak dengan sangat bijak, mengajak dengan memenuhi ketentuan dan kewenangan yang kami miliki. Sementara pelanggaran yang dilakukan oleh Sudirman dan teman-temannya ini sudah memiliki kategori pelanggaran hukum dan pelanggaran syariat yang fatal. Dan sebagai negara hukum, tentu kita bersama-sama patuh dan taat hukum. Ada aparat penegak hukum yang bisa bergerak cepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang harus segera menindaklanjuti dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Dan kita berharap tentu dengan kejadian ini masyarakat semakin hati-hati dan waspada terhadap yayasan-yayasan, apakah itu yayasan duafa, yayasan yatim piatu, ataupun boarding school atau boarding house yang mengatasnamakan agama, untuk bersama-sama kita cermati dan kita telaah sudah ada izinnya atau belum, karena kewenangan secara teknis ini sudah diatur di perundang-undangan. Setiap lembaga-lembaga seperti panti asuhan, mereka harus mendaftarkan diri baik di Kementerian Sosial ataupun mungkin yang ada kaitan dengan agama seperti pesantren misalnya, harus memiliki izin operasional dari Kementerian Agama. Baik. Nah, oleh karena itu saya kira selain masyarakat sendiri harus waspada dan hati-hati, kita juga berharap pemerintah lebih jeli nanti untuk melihat dan memonitor gerakan-gerakan dari para pengelola dan pengurus yayasan semacam ini, terutama melalui aparat yang ada di sekitar lokasi, misalnya aparat kelurahan, aparat desa, hingga RT RW-nya, agar kita bisa mengantisipasi kejadian serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Baik, Gus Hayid, kalau tadi Anda sedikit menyinggung mengenai hukum, kalau pandangan dari Gus Hayid sendiri, kalau dari Islam sendiri, hukuman apa kira-kira yang setimpal, Gus Hayid? Ada satu riwayat dalam hadisnya Rasulullah SAW untuk orang-orang yang
berperilaku seperti kaum Sodom adalah seandainya bisa mereka itu dibakar hidup-hidup dan diperkenankan, mereka harusnya dibakar hidup-hidup itu. Sebagaimana dulu pernah terjadi pada kaumnya Nabi Lut, yang mereka melanggar ketentuan Tuhan hingga Allah sendiri yang menghukumnya dengan ditenggelamkan dan mereka dihancurkan sehancur-hancurnya. Artinya dosa melakukan sudumi, dosa melakukan tindakan yang melanggar ketentuan syariat ini sangat besar sekali. Oleh karena itu kami berharap kepada semua pihak untuk betul-betul kita waspada dan cermat kalau mau menaruh dan meletakkan putra-putri kita atau tetangga-tetangga kita, anak-anak yatim dan duafa yang kebetulan tidak seberuntung kita atau keluarga kita, agar direkomendasikan kepada lembaga dan yayasan yang sudah kredibel, yayasan yang memiliki izin operasional dan mendapat rekognisi dan pengakuan baik oleh masyarakat, oleh tokoh, para ulama maupun oleh negara melalui pemerintah. Pemerintah setempat tentu yang paling mengetahui, ya, RT RW, desa, kecamatan, kabupaten atau kota hingga provinsi dan pemerintah pusat. Dan semua itu harus dibuktikan dengan izin operasional sehingga kontrolnya terukur dan telusur. Nah, untuk hukum kita melakukan tindakan yang seperti dilakukan oleh Sudirman dan kawan-kawannya, ini na'udzubillahi min dzalik, tentu hukumnya adalah haram dan azab dan siksa dari Allah sangat pedih. Di dunia saja dihancurkan sebagaimana kaumnya Nabi Lut, apalagi di akhirat kelak, na'udzubillahi min dzalik. Oke, Gus Said, kalau melihat memang kasus yang terjadi kepada kekerasan atau predator yang terjadi ini di Tangerang, ini kalau melihat memang dilakukan kepada anak-anak yang sesama jenis. Kalau menurut pandangan agama Islam, ini hubungan sesama jenis ini seperti apa hukumnya? Ya, sudah saya jelaskan tadi dengan tegas, hubungan sesama jenis dalam Islam itu haram. Haramnya itu haram yang sangat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan kita dengan begitu indah dan luar biasa, sehingga bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah meminta kepada kita untuk saling mengenal. Lalu kemudian dari perkenalan itu agar kalau sudah berjodoh menikah dengan cara dan tata syariat yang sudah ditetapkan. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ini ayat bahwa kita ini diciptakan berpasang-pasangan agar kita nanti setelah berjodoh kita menikah. Menikah itu artinya adalah hubungan yang disahkan oleh ketentuan syariat antara laki-laki dan perempuan, bukan hubungan sesama laki-laki atau hubungan sesama perempuan. Dan ketentuan dari syariat sudah jelas sejak zaman dahulu bahwa liwat atau menyukai sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, itu hukumnya luar biasa dikutuk oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam ketentuan hukum positif kita misalnya, selain mereka semuanya harus mendapatkan hukuman berupa penjara misalnya, juga bisa jadi sampai pengebirian ketika korbannya sudah begitu banyak dan luar biasa. Hari ini agar tidak hanya membuat efek jerah bagi yang bersangkutan, tetapi juga bagi orang lain yang mencoba dan akan melakukan tindakan yang sama. Maka ketegasan dari pemerintah dan aparat penegak hukum saya kira sangat diperlukan dalam konteks ini, agar kejadian-kejadian yang sama dan serupa bisa diantisipasi dan bisa digagalkan di masa-masa yang akan datang karena ketegasan dari penegakan hukum. Ya. Oke, Gus Said, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga keadilan ini, hukum benar-benar ditegakkan dalam kasus ini, karena kita melihat memang sangat miris begitu ya, kejadian yang terjadi. Ya. Terima kasih Gus Said sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu. Sebelum saya tutup, mungkin saya ingin kasih statement akhir. Kalau saya pelajari kasusnya ini memang dari awal sudah terlihat ada upaya kesengajaan.
Saya baca sejarahnya Oke. memang dari awal Sudirman ini kan sifatnya gemulai, tapi Oke. hal-hal seperti ini tidak diperhatikan dengan seksama, baik oleh lingkungan sekitar Oke. hingga oleh komunitas yang mereka geluti, Oke, sehingga baik. dibiarkan dia membuat ya panti asuhan yang tidak kredibel ini, bahkan mendapat endorse Oke, dari Gus. beberapa tokoh misalnya. Dan ini tentu tidak hanya kasus pelecehan seksual yang harus ditelaah, tetapi Ya. juga penipuan atas nama panti asuhan, karena hal ini akan merusak citra dari panti asuhan yang harusnya menjadi tempat yang mulia dan tempat suci untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung. Justru dengan kejadian Baik, Gus, semacam ya. ini, reputasi panti Oke, asuhan baik, Gus. menjadi diragukan. Gus Said. Ya. Ya, Gus Said, terima Baik. kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Memang ada unsur perencanaan yang sudah dilihat Betul oleh sekali. Gus Said sebelumnya. Terima kasih Gus, sehat selalu.